Halo, assalamualaikum. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas modul 1.1.a.6 mengenai infografis demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Profil penulis Anis Listiani. Di sini saya dari calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 1 Susukan. Di sini ada kata mutiara. Pendidikan tidak sekadar mengajarkan pengetahuan, namun juga mampu merangsang perkembangan ke arah yang lebih baik. Tentang Ki Hajar Dewantara, beliau lahir pada 2 Mei 1998. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Bapak Pendidikan Nasional. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tutwuri Handayani. Menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potretnya juga diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 pada tahun edisi 1998 loh. Masa muda dan karir. Yang pertama, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Paku Alaman. Yang kedua, ia putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Paku Alam yang ketiga. Yang ketiga, ia menamatkan SD di Eurapesets Large School. Yang keempat, melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia, namun tidak menamatkannya karena kondisi kesehatannya. Karirnya, yang pertama, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Yang kedua, ia pernah bekerja untuk surat kabar Sudi Utomo, Mijen Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Yang ketiga, ia tergolong salah seorang penulis yang handal pada masanya. Galeri Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang penulis. Yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara ada potret saat di atas mimbar. Yang ketiga, ada potret makam Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara potret dengan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. 3 serangkai. Kalian bisa melihat potret-potret di sebelah kiri. Di situ ada 3 serangkai tahun 1914 saat diasingkan di negeri Belanda. Yang pertama adalah Suwardi atau yang dikenal oleh kita Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah Ernest Dawes-Dekker dan yang ketiga adalah Cipto Mangunkusumo. Nah, di sini kita bisa melihat potret Ki Hajar Dewantara saat muda versus Ki Hajar Dewantara saat tua. Oke, kita bisa melihat gambar di sebelah kanan. Di situ ada potret Ki Hajar Dewantara muda. Itu wajahnya memang benar-benar muda. Dan Ki Hajar Dewantara tua itu yang sedang menggunakan kacamata.
Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalian bisa melihat potret di sebelah kiri. Di situ ada Ki Hajar Dewantara berpose dengan anak-anaknya Taman Siswa. Dari hasil simpulan pada materi ini, yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara selalu dipakai di sistem pendidikan. Semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Oke, untuk materi pada hari ini cukup sekian. Bye-bye, see you next time.